Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini kita bertemu kembali, yaitu saya akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tepatnya yaitu di kelas 10 masih semester 1. Semoga kalian semua yang membaca materi ataupun yang mendengarkan materi hari ini semoga mendapatkan kesehatan selalu dan keberkahan hidup. Hari ini saya akan membahas dengan tema yaitu peran Pancasila. Berdasarkan contoh-contoh dan materi yang luas yang kemarin kita bahas peran dan fungsi Pancasila, maka Pancasila harus diwujudkan dalam suatu kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam peranan ini, Pancasila itu diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, sebelum lanjut tujuan pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu pada materi ini, Ibu berharap dan saya berharap bisa memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nah, peran Pancasila apa saja? Yang pertama, peran Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, dalam teori von Savix, setiap bangsa itu mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut di sini Volksgeist ataupun jiwa atau rakyat yang termasuk juga bisa masuk jiwa bangsa. Jiwa bangsa Indonesia bisa berarti statis dan pula juga termasuk dinamis. Nah, jiwa ini keluar diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatannya. Begitu pula dengan Pancasila yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila ini muncul membentuk jiwa bangsa Indonesia yang menjadi ciri khas sebagai identitas. Jadi itu. Selanjutnya, peran Pancasila ini yaitu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila ini merupakan cerminan sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Berbagai adat dan budaya bangsa Indonesia menjadi ciri khas terdiri sendiri bagi bangsa Indonesia. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, peran Pancasila ini yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai terdapat pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai itu telah lama menjadi pegangan hidup nenek moyang bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, saat proklamasi 17 Agustus 1945, negara Indonesia itu belum ada undang-undang yang tertulis. Maka keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 baru disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945 dalam PPKI yang telah dikonsep oleh ini pembedanya yang telah dikonsep oleh BPUPKI sebelum proklamasi. Oleh karena itu Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang selanjutnya, peran Pancasila ini sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kesepakatan dan perjanjian luhur bangsa Indonesia atas dasar komitmennya para perjanjian luhur dulu. Para pendiri negara yang terwakili oleh berbagai golongan, ada etnis dan wilayah Indonesia dalam suatu sidang PPKI, perjanjian luhur tersebut baru disahkan. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang hendak dicapai, yaitu masyarakat Pancasilais.
Sikap dan perilaku masyarakat Indonesia, para tokoh bangsa dan elit politik serta pejabat pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan demikian diharapkan mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sering kalian ketahui itu. Oleh karena itu, cita-cita dan tujuan negara tegas dimuat dalam pembukaan undang-undang. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila itu berperan sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan diyakininya peran Pancasila, ini harusnya tidak ada lagi tawuran antar warga, antar desa, antar suku, atau antar pelajar. Karena sudah jelas filsafat ini pemersatu bangsa. Pancasila ini harus diyakini karena memang paling benar, paling adil, dan paling bijaksana dalam mempersatukan bangsa. Nah, jika alat pemersatu sudah ada dan sudah sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikultural dan multietnis, kenapa masih banyak terjadi konflik di negara Indonesia yang tercantum ini? Karena memang mereka tidak memahami peran Pancasila itu sebagai apa. Nah, jadi begitu. Karena sudah adanya Pancasila, maka saya berharap kita semua bisa memahami ataupun menaati peraturan pemerintah yang sudah ada. Nah, jadi itu materi yang saya berikan, yaitu peran Pancasila dengan tujuan pembelajaran. Nanti kalian bisa memahami nilai-nilai Pancasila ini sebagai pandangan, pedoman hidup kita. Jadi begitu. Nah, mungkin peran Pancasila materi yang saya berikan cukup sampai di sini. Nanti saya akan buatkan materi yang selanjutnya lagi. Jangan lupa Ibu minta dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, semoga kalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wawasan yang luas, dan semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.